Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Valia Arifin. Saya dari kelas 3 TPI A NIM 1817201052. Video ini guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis, dan dosen pengampunya adalah Bapak Ishak Suryo Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Yang pertama, hadis kualitas. Hadis kualitas adalah penggolongan hadis yang dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya, dan dapat dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis hasan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung atau tidak putus, dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan thabit, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan dan cacat. Hadis sahih diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sahih likatihi dan sahih li ghairihi. Yang pertama, sahih likatihi, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti rawi harus adil, rawi kuat ingatannya, sanadnya tidak putus, matannya tidak mempunyai cacat, dan tidak ada kejanggalan. Dan yang kedua, sahih li ghairihi, artinya yang sahih karena yang lainnya, yakni menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad atau keterangan lain. Yang kedua, hadis hasan. Definisi yang lebih jelas dan detail adalah yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama hadis, yaitu hadis yang dinukil oleh seorang yang adil tapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat cacat serta kejanggalan dalam matannya. Yang ketiga, hadis dhaif. Definisi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Selanjutnya, hadis dari segi kuantitas. Hadis segi dari kuantitas adalah penggolongan hadis yang dilihat dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis. Ditinjau dari segi kuantitas dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad, dan yang ketiga hadis gharib. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Hadis mutawatir terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama mutawatir lafzi dan yang kedua mutawatir makna. Mutawatir lafzi yaitu hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dan mencapai syarat-syarat mutawatir dengan redaksi dan makna hadis yang sama antara riwayat satu dengan riwayat yang lain. Dan mutawatir makna yaitu hadis yang mempunyai tingkat derajat mutawatir, namun susunan redaksinya berbeda antara yang diriwayatkan satu rawi dan rawi yang lain, namun isi kandungan maknanya sama. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang atau lebih namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Definisi hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz. Definisi hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu habaqoh. Kemudian pada habaqoh selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Yang ketiga, hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi.
Nah, itu dia dua penjelasan hadis dari dua segi, yaitu dari kualitas dan kuantitas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Cindy Valia Arifin, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.